Demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Demokrasi sendiri membicarakan bagaimana cara bernegara, bermasyarakat, dan menjalankan pemerintahan. Di dalam bernegara, membahas tentang bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintahan. Yang dimaksud di sini ialah rakyat mempunyai suatu hak kebebasan dalam bernegara. Akan tetapi di dalam negara ada suatu konstitusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu bentuk cerminan demokrasi yang baru-baru terjadi adalah Pilkada Jateng 2020. Pilkada Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Hal ini merupakan suatu cerminan dari Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini membuktikan bahwa sistem pilkada yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan memiliki makna segala sesuatu yang mengenai rakyat. Dalam kehidupan politik nasional dituangkan dalam bentuk demokrasi yang berwujud pada pemilihan pilkada secara langsung. Kemudian, hikmat kebijaksanaan mengacu pada pribadi yang layak untuk dijadikan pemimpin. Pemimpin yang tidak berhikmat tidak akan bisa membawa ke dalam perubahan yang baik. Yang terakhir, permusyawaratan dan perwakilan adalah dua konsep yang berbeda. Pertama, permusyawaratan diartikan musyawarah yang melakukan pembahasan bersama oleh semua pihak, di mana semua elemen masyarakat harus tetap terwakili suaranya. Yang kedua, forum musyawarah berbeda dengan forum perwakilan. Forum musyawarah berasal dari rakyat itu sendiri, namun untuk perwakilan berasal dari wakil yang telah dipilih. Maka dari itu, konsep sejati dari permusyawaratan perwakilan yakni mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di mana lembaga-lembaga negara harus mampu menangkap dan menampung aspirasi sekecil apapun dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga Komisi Pemilihan Umum terhadap pilkada yang dilakukan kemarin harus benar-benar dilakukan dengan baik untuk menghindari terjadinya manipulasi suara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, proses pilkada yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asas jujur dan adil. Pada pilkada di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, terdiri dari dua jalan, yaitu nomor urut 1 pasangan Ibu Etik Suryani dan Bapak Agus Santosa. Yang nomor urut 2 yaitu pasangan dari Bapak Joko Santosa dan Bapak Wiwoho Aji Santosa. Juga memberikan hak suaraku di Mandan, Sukoharjo, lebih tepatnya pada hari Rabu 9 Desember 2020 yang bertempat di rumah Bapak Wijiatmoko, Mandan, RT 4 RW 9. Waktu pemilihan dilaksanakan pada jam 7 sampai jam 1 siang dan dibagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama yaitu pada jam 7 sampai 9, kloter kedua pada jam 9 sampai jam 11, dan kloter ketiga jam 11 sampai jam 1. Waktu pemilihan dilaksanakan pada jam 7 sampai jam 1 siang dan dibagi menjadi 3 kloter. Kloter pertama yaitu pada jam 7 sampai 9, kloter kedua pada jam 9 sampai jam 11, dan kloter ketiga jam 11 sampai jam 1. Pilkada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena terjadi pandemi COVID-19. Jadi ada tambahan aturan yang diberi saat berlangsungnya pemungutan suara. Sebelum masuk ruang pemungutan suara, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan, ketiga, diukur suhu tubuhnya. Jika di atas 37,3 Celcius diberi bilik tersendiri.
Yang keempat, menggunakan sarung tangan plastik. Yang kelima, tidak lupa untuk berjaga jarak dan tidak bersentuhan. Pemungutan suara di Mandan ada 4 bilik, yang terdiri dari 3 bilik umum dan 1 bilik khusus. 1 bilik khusus tersebut bagi peserta yang mempunyai suhu tubuh di atas 37,3 Celcius. Adapun syarat menjadi panitia, yaitu fotokopi KTP, fotokopi ijazah, surat keterangan kesehatan, dan rapid test atau swab. Rapid test dilakukan 5 hari sebelum hari H dilaksanakannya pemungutan suara. Hasil dari keseluruhan peserta ada 388 orang pemilih yang hadir dan yang menggunakan hak pemilihan suara atau sejumlah 84%. Sisa dari seluruh peserta yang terdaftar yaitu perantau dan orang sakit. Hal itu yang menjadi alasan mengapa mereka tidak menggunakan hak suaranya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.